namanya sambutan dan undangannya untuk berbagi. Jadi kita apa namanya, saya akan sedikit sharing mengenai pengalaman saya menggunakan beberapa tools ya yang populer di teknologi yang terbaru ini, yaitu AI, artificial intelligence, dan ya ini memang menuai apa ya, kalau di dunia akademik di lingkaran elit sana ini menuai banyak keributan. Ada pro kontra, ada yang bicara masalah etika, ada yang belum uh, apa ngeh atau belum terlalu paham. Ada juga yang dengan cerdiknya memanfaatkan ini hingga bisa mendapatkan apa, uh, uh, apa namanya, promosi ya, berhasil untuk ini ya, itu masing-masing orang. Tapi secara umum sih masih ini, orang-orang masih berdebat khususnya masalah etika dan batas-batas penggunaannya. Nah, di sini kesempatan kali ini mungkin kita tidak akan terlalu banyak bahas itu, lebih ke teknisnya ya. Bagaimana sebenarnya alat-alat apa saja yang ada dan bagaimana kita bisa pakai secara bertanggung jawab. Saya mohon izin untuk ini apa namanya, share screen, bisa nggak? Ada slide mungkin ya. Saya jadikan host Pak ya, supaya bisa lebih memudahkan. Ya, Siap. nah Wah, ya bisa kelihatan ya. terlihat Pak. Ya. Ya, baik. Em, Tema yang ini ditawarkan adalah menemukan tren dan gap penelitian dengan bantuan AI atau artificial intelligence. Nanti kita bisa ini berbagi paparan ini. Hari ini ada 5 mungkin ya, kita bagi menjadi 5 bagian. Kita mulai dari ChatGPT ya, karena ini yang paling terkenal ya, ChatGPT, dan mungkin itu juga yang awalnya ya, menjadi awal ya, sampai sebegitu cepatnya perkembangan dan penggunaan generatif AI ini. Kemudian saya akan memberikan contoh kasus-kasus ya AI, penggunaan AI ya yang agak-agak sedikit inilah agak-agak mungkin agak-agak memalukan kalau ketahuan. Kemudian yang ketiga, beberapa AI yang khusus memang diprogram untuk kepentingan akademik ya. Mulai dari ini, kebanyakan sih untuk literatur review. Kebanyakan untuk literatur review, ada juga beberapa AI sebenarnya untuk penulisan, tapi saya tidak punya akses, jadi uh, saya tuliskan yang pernah saya coba saja ya di sini. Kemudian kita bandingkan hasil kerja ini, tools-tools ini ya. Pada kesempatan ini saya punya akses ke 3 ini. Ada Scite, SciSpace atau Typeset, dan ada Scopus AI. Nah, ini kebetulan ada trial Scopus AI hanya untuk bulan Mei. Jadi tanggal 31, tanggal bulan depan itu sudah habis ininya, masa uji cobanya. Kemudian kita lihat ya perbandingan hasil apa namanya, hasil kerja para alat-alat ini, dan kita kasih kesimpulan nanti gimana. Baik, kita mulai dari yang pertama, itu ChatGPT. Ya, mungkin Bapak dan Ibu sudah kenal ya, familiar dengan ChatGPT. Ini di launching apa namanya, 2000 ya ini 2022, November 2022. Jadi saya pas masuk kuliah S3 waktu itu, masih semester 1, tiba-tiba ada alat baru ini, kenalan sama. Wah, canggih juga ini, kita ketikkan apa dia bisa tampilkan. Jadi AI ini sebenarnya bukan baru 2022 ya, sebenarnya sudah lama ya.
Kalau misalnya teknologi gambar, foto ya, foto kan filter itu kan ada AI-nya juga ya, filter untuk menghilangkan apa gitu. Itu sebenarnya teknologi AI juga. Tapi generative AI ini yang bisa menghasilkan teks, yang bisa menciptakan gambar dari sebuah prompt atau perintah, ini revolusinya baru di tahun ini. Dan setelah 2023 itu luar biasa progresnya ya, sangat-sangat cepat perkembangannya dan pelan-pelan muncul satu persatu alat-alat yang sebelumnya tidak terbayangkan mungkin ya. Kita bisa mengetikkan tolong sediakan gambar pemandangan, oh dia langsung muncul gambar pemandangan. Ya, kalau mau bagus ya lebih detail lagi. Ini ada pohonnya, ada apanya, ada ininya, muncul gambarnya. Atau fotonya, foto mungkin bisa di foto kita sendiri bisa di kasih perintah untuk jadi kayak animasi itu bisa dengan teknologi seperti ini. Ya, sebelumnya kan mesti agak-agak teknis editingnya. Nah, sekarang hanya dengan uh, beberapa kalimat, beberapa baris kalimat perintah itu langsung diolah semua sama AI ini karena dia punya apa cara kerja yang berbeda ya dengan yang sebelumnya. Nah, kita khusus ke ChatGPT karena ChatGPT ini uh, dia berbasis teks ya, dan yang dasarnya itu kita berikan perintah teks dan akan muncul jawaban atau responsnya dalam bentuk teks juga. Nah, kita bisa bertanya sesuatu, dia kasih jawaban. Mau sepanjang apapun itu kita bisa dapat jawabannya. Dan uh, inilah yang perlu kita waspadai. Jadi ini tampilan awal yang mungkin kalau kita sudah login, ini tampilan awal yang kayaknya sekarang udah ada perubahan itu. Nah, ini yang dulu ini dia highlight itu ada capability-nya, apa kemampuan-kemampuannya dan apa limitasinya, keterbatasannya ya. Jadi dia memang sudah disclaimer bahwa ya informasinya mungkin tidak akurat ya. Dan ya kadang-kadang mungkin berbahaya informasinya dan dia tidak terkoneksi internet. Jadi uh, database yang dia pakai untuk menjawab atau referensi yang dipakai untuk menjawab itu terbatas pada 2021. Nah, ini GPT yang pertama kita kenal secara publik ya, GPT 3,5 mungkin sampai sekarang masih ada. Nah, teknologinya berkembang, jadi sekarang itu sudah ada versi yang terbaru ya. Tapi yang lama ini masih inilah. Dia lebih cepat, GPT 3,5. Nah, cara kerjanya itu ya dia mengambil teks yang ada di internet. Semua teks yang ada di internet, ya di website apapun, ya dia kumpulkan jadi database-nya. Mungkin jutaan website dan Wikipedia mungkin banyak gitu. Uh, uh, jadi menjawabnya itu berdasarkan koleksi teksnya yang sudah dikumpulkan database-nya GPT ini. Uh, nah, apa dia menggunakan program namanya LLM ya, Large Language Model, kemudian dia optimasi dengan Reinforced Learning with Human Feedback. Jadi ada semacam kurator lah sebenarnya untuk melatih GPT ini. Nah, kenapa jawabannya itu lumayan ini tidak seperti teknologi yang sebelumnya yang agak kaku, dia lebih natural ya, kayak ya sangat-sangat natural responnya kayak orang manusia yang merespon karena dia punya sistem tersendiri ya. Ini database-nya itu bukan hanya tulisan-tulisan yang formal, tapi yang tidak formal juga. Ya postingan-postingan apa itu di blog, komen-komen semua diambil. Jadi dia punya pola bahasa yang agak natural, punya juga database ragam bahasa percakapan kalau kita sebutnya ya, ragam lisan dan tulis. ChatGPT juga punya database ragam bahasa lisan, khususnya bahasa Inggris ya. Memang ada ketimpangan bahasa karena database-nya itu sebagian besar itu database-nya berbahasa Inggris. Jadi kalau kita misalnya tulislah
nih, buatkan satu jokes dalam bahasa Indonesia mungkin agak garing, tapi kalau kita minta dalam bahasa Inggris, dia responsnya kayak persis ini komedian-komedian Amerika gitu, stand up komedian Amerika gitu, gaya bahasanya. Jadi mungkin dia ambil database juga dari situ. Termasuk akademik juga. Jadi respons-responsnya itu beberapa artikel akademik, tapi tidak khusus ke jurnal atau publikasi ilmiah, book chapter, buku dan seterusnya. Jadi bebas, umum. Nah, itulah keterbatasan utamanya yang perlu kita pahami kalau kita mau pakai di dunia akademik ini. Jadi ya kalau untuk umum, untuk ide atau apa gitu, ya mungkin kita bisa pakai. Tapi untuk akademik itu sangat-sangat berbahaya dan ya menyesatkan ya kalau bahasa ini boldnya gitu. Nah, sorry. Nah, sempat ramai kemarin ini. Ada beberapa paper yang dipublish yang ketahuan dia pakai chat GPT. Ya. Tapi ada tuliskan prompt di chat GPT ya. Ketika kita sudah meminta, oh tolong buatkan introduction untuk naskah artikel yang berjudul ini. Tag. Dia akan muncul responsnya. Nah, dan di bawahnya itu ada tombol kayak gini, regenerate response. Artinya kita bisa minta dia untuk mengulang jawabannya. Nah, mungkin ini dia copy semua jawaban itu dan keikut ini tulisan ini regenerate response terikut masuk di papernya publish dan rupanya editornya juga agak-agak ini mungkin sudah capek atau bagaimana itu sampai lewat lolos sampai dipublish ini penerbitnya ini ada nomor dan tahun. Ada juga satu penerbit yang besar ya Elsevier itu sangat terkenal sekali, khususnya di Twitter itu dibahas ramai sekali. Tapi Elsevier sudah cabut ya, sudah tarik itu artikel dan tidak ada lagi di internet sekarang ya, walaupun screenshotnya masih ada beredar. Nah, ini salah satu tweet yang saya follow. Dia kasih tips-tips gimana memaksimalkan penggunaan AI dan AI apa saja yang bisa kita gunakan untuk akademik. Nah, jadi katanya ya kalau pakai ChatGPT itu ya ketahuan, ya. Karena kalau tidak hati-hati akan muncul kalimat seperti ini, as an AI language model atau apalah kalimatnya yang sangat-sangat khas ya. Dia kan berupaya untuk bertindak seperti manusia ya. Jadi dia kasih respon. Kadang-kadang juga dia ini uh, bikin disclaimer bilang, oh ini informasi saya hanya sampai tahun segini, jadi tidak bisa kasih informasi lengkap gitu-gitu. Itu udah tulis juga. Kalau ini bisa diambil, di copy dan ikan. Nah, pun yang agak mirip-mirip, tapi dia memang khusus untuk akademik. Jadi referensi database-nya AI itu berbeda, dia khusus akademik. Nah, ini beberapa contoh ya. Uh, ketahuan sudah terbit dan uh, uh, ada kalimat akan provide you bla bla bla. Nah, ini terus jawaban aslinya kan ini yang dikasih oleh AI responsnya. Tapi ada pengantarnya. Nah, AI ini Chat GPT ini sering kasih pengantar-pengantar kayak begini sebelum dia merespon. Ini mungkin sebagai apa ya, pembuka basa-basi bahwa ini hati-hati ya, ini ada keterbatasan begitu ya. Cuma penggunanya itu tidak sadar dan copy langsung ya beginilah hasilnya.
Nah, ini juga bagian kesimpulan. Minta future scope, tuliskan bagian ini penutup, bla bla bla. Terus dia bilang, as AI language model, I cannot predict the future. Saya tidak bisa menerka masa depan. Ya, padahal maksudnya ini kan paper ini bagian untuk pengembangan apa namanya bidang ini ke depan ya. Apa implikasi atau apalah gitu biasa di paper di akhir-akhirnya paper ya untuk peneliti-peneliti atau pengembangan lain di masa depan. Tapi dia terjemahkan sebagai masa depan secara umum gitu. I cannot predict the future, ya, tidak bisa menerka masa depan. Jadi gitulah AI itu masih ini agak-agak kaku. Nah ini juga disuruh bikin abstrak. Ini ada kalimat as my last knowledge update gitu. Ini di abstrak. Ini tugas ya, belum publish. Tapi kira-kira gitulah kalau tidak berhati-hati. Nah, kita sekarang masuk ke alat-alat atau tools-tools AI yang memang dibuat untuk akademik. Ini ada beberapa, sebenarnya banyak ya, sebenarnya banyak. Ada yang untuk menulis, ada yang untuk literatur review kayak begini. Nah, jadi khusus untuk keperluan trend riset dan tentunya gapnya juga, itu hanya bisa diketuai dengan melakukan literatur review yang benar. Nah, inilah tools-tools yang dipakai untuk melakukan literatur review yang ya lumayan lah komprehensif dan bisa dipertanggungjawabkan karena referensinya ada. Saya listkan 5 ya. Walaupun yang nomor 4 ini belum pernah saya pakai secara detail ya, tapi 1, 2, 3, dan 5 itu saya sudah pakai. Yang pertama itu site atau site ya, site ssite.ai. Ini apa ini? $144. Ini biaya langganan selama setahun. Jadi ya sayangnya semua AI untuk akademik ini berbayar. Dan lumayan juga harganya ya. Kalau segini itu berarti setahun berapa ya? Hampir 2 juta ya kayaknya, 1, berapa gitu. Ya. Walaupun 1,9. nanti ada diskon. Ya. Nah ini sama, saya space juga $144 per tahun. Jadi kalau sebenarnya ada paket per bulannya sama ChatGPT juga, per bulannya $20. Itu kalau kita pakai beli pakai ini pembayaran Indonesia dapatnya 350.000 kayaknya per bulan. Udah salah. Ya, Elicit itu agak murah sedikit, $120 per tahun. Per bulannya mungkin $18 atau berapa ya, saya lupa. Konsensus lebih murah lagi. Dan Scopus ini ya ini yang paling mahal ya. Karena dia aksesnya di ini paket langganan database Scopus, dan itu yang bisa beli hanya institusi. Yang akun-akun itu di-ecer saja. Jadi ini saya pakai akun institusi. Kampus-kampus yang punya ini yang mau pesan ya bisa, tapi lumayan juga harganya. Saya tidak tahu berapa ya, mungkin untuk satu institusi itu berapa ya. Ada juga sih acaranya. Nah, ini ada Elicit, Cite, SciSpace, dan Konsensus. Ini semua untuk literatur review. Nah, Elicit ini saya kayaknya tahun lalu saya pakai ini Elicit dan coba-coba gitu. Dia bisa kasih apa namanya kayak ringkasan begitu dari artikel-artikel yang ada di internet, tapi hanya bagus dan efektif untuk penelitian kuantitatif. Jadi dia akan bagi sampel gitu, partisipan, instrumen segala macam. Tapi kalau kualitatif, misalnya studi-studi ilmu sosial, humaniora atau ilmu agama, kewalahan dia karena agak-agak ini kadang-kadang tidak baku, tidak seragam metode penulisannya.
Mesti dibaca dengan baik baru kita paham, oh metodenya kayak begini. Kalau illicit ini dia mungkin lebih membagi berdasarkan gitu. Metode itu terdiri dari instrumen, partisipan, sampling, kemudian hasilnya gini, kemudian kesimpulan gitu. Nah, kita akan lihat nanti ketiga ini ya. Pada kesempatan ini kita akan lihat cara kerjanya ketiga ini. Yang pertama Scite, kemudian Syspace, kemudian Scopus. Kita akan kasih prompt-nya pertama. Saya sudah screenshot kemarin ini beberapa prompt yang saya mau coba. Nah, apa kendala dan tantangan program makan gratis untuk anak sekolah? Ini saya tanya ke ChatGPT dan pakai GPT 4o. Ini teknologinya yang terbaru. Walaupun ini ada batasannya, tapi bisalah kita pakai sampai beberapa kali prompt, nanti dibatasi, stop kembali ke GPT 3,5. Ya, nggak tahu lah apa bedanya yang terbaru ini, belum saya explore sekali GPT 4 sama yang teknologi yang kemarin. Nah, ketika kita tanya prompt seperti ini, inilah jawabannya ya, standar satu kalimat. Cuma dia bagi begini, satu pendanaan, titik dua, kemudian bla bla bla. Dua logistik dan distribusi, titik dua bla bla bla. Nah, ini gaya-gaya penulisan sebenarnya tidak lazim kalau kita. Nah, kadang-kadang saya nemu paper yang menulis dengan model seperti ini. Ya, itu kan tidak lazim kalau gaya penulisan di Indonesia. Ada begini, titik dua, kemudian begini. Ya. Jadi, ya tidak perlu ditebalkan sepertinya, cukup saja cukup langsung begini, langsung saja. Apa kendala dan tantangan program makan gratis untuk anak sekolah? Pertama, sumber daya terbatas. Kan biasanya begitu. Nah, di paper-paper yang sekarang itu yang pakai ChatGPT, dia pakai model penulisan persis kayak begini. Ya. Ada bold seperti ini, titik dua, kemudian dia kasih penjelasan. Nah, itu ya apa namanya, tanda atau indikasi bahwa dia menulis ini, bukan dia yang tulis ya, dia menulis menggunakan ChatGPT. Nah, ini keseluruhan jawabannya ada 8. Saya copy saja di sini. Nah, sekarang kita coba tanya pertanyaan yang sama di tools yang lain, khusus akademik. Kita mulai di Cite. Apa kendala dan tantangan program makan gratis untuk anak sekolah? Nah, dia kasih jawaban seperti ini. Panjang jawabannya. Dan setiap kalimat yang penting itu dia citasi. Dan ini papernya yang di sebelah. Jadi ada virus challenge dan dia kasih kalimat pembuka, kemudian dia sebut satu isu utama, bla bla bla, price, bla bla, ada citasinya. Kemudian ini juga background dan seterusnya ada citasinya. Walaupun kita tetap harus cek ulang ya, apakah betul di paper ini ada kalimat ini. Nah, ini juga. Kemudian dan hasil dari site ini itu sangat rapi, Bapak dan Ibu, kawan-kawan sekalian. Jadi kalau kita copy, itu akan tercopy beberapa paragraf jawabannya ini lengkap dengan referensinya. Jadi listnya, nah di sini kan kita bisa setting. Kita mau hasilnya itu referensi format apa? Ya apa? APA atau apalah macam-macam ya. Harvard, dan ini di APA. Saya kasih prompt pertanyaan seperti ini, dia jawab begini, dan di bagian paling bawah itu langsung muncul referensi. Terdaftar itu sesuai format APA dan berurutan alfabetis. Jadi kita tinggal copy begini dan langsung paste di Word atau gimana, langsung dengan referensinya. Ya, walaupun referensinya dia ya hasil kopian saja, bukan manual ya. Tidak terkonek hasil kopian. Tapi setidaknya kita bisa
lihat bahwa setiap kalimat yang penting itu dia kasih referensi, dan referensinya bisa kita cek di sini, sebelah sini. Nah, kalau versi gratis ini bisa dicoba, tapi hanya beberapa kali prompt, mungkin hanya 2 kali kalau agak ini pertanyaannya. Bapak Ibu kalau mau coba sekarang bisa pakai di alamat ini, ctdna.ai, langsung di browsernya, nanti kita akan tunjukkan juga bagaimana kalau kita jalankannya secara langsung. Ini screenshotnya saja dulu, ya. Jadi kira-kira begini jawabannya. Dan menurut saya pribadi ini, nah ini hasilnya ya. Saya copy semua. Hasilnya gini. 1, 2, 3, 4. Dia kasih 4 paragraf. Dan ini referensinya. Jadi kalau kita copy hasilnya tadi itu, di paste ini hasilnya. Langsung jadi. Ya. Sepersekian paper. Ya. Nah, nanti tinggal diolah, bikin pertanyaan-pertanyaan yang nyambung satu sama lain sehingga jadi paper. Nah, bagusnya di sini ketika kita follow up question setelah ada jawaban ini kan kita bisa bertanya kembali, ya, follow up, terus dia tampilkan hasilnya dan referensinya dia tambah. Jadi ketika jawabannya tadi ini kita kasih follow up, dan hasil follow up itu dia gabung referensi ini sama yang hasil follow up. Jadi dia nyambung semua referensinya dari pertanyaan pertama, pertanyaan follow up, dan seterusnya. Itu ini kayaknya teknologi yang sangat-sangat memudahkan ya, dan kadang-kadang ini kalau terlalu mudah itu kadang-kadang berbahaya juga ya. Ya belum tentu ini betul-betul tertulis di paper tersebut. Tapi kalau kita lihat fungsinya dari site ini kan sebenarnya layanan untuk menganalisis citasi. Ya. Jadi kalau paper itu kita masukkan, kita cari paper di site ini, Cite ini, kita bisa tahu paper itu sudah disitasi berapa kali, ya, dan citasinya itu sifatnya apa? Apakah supporting, mendukung, misalnya paper A ini sudah disitasi. Nah, yang paper-paper yang sudah mensitasi ini sifatnya kayak gimana? Apakah mendukung paper tersebut, atau cuma sekedar mention, atau contrasting, atau berbeda hasil dengan paper ini, berbeda pandangan gitu. Misalnya hasilnya ada korelasi kalau di paper tersebut. Nah, ada paper lain yang mensitasi ternyata beda. Kalau di penelitian kami tidak ada korelasi atau korelasinya rendah gitu. Kalau di sini bilang korelasinya tinggi gitu. Nah, itu bisa ketahuan di websitenya Cite ini. Itu teknologi utamanya, dan itulah yang dimanfaatkan untuk mengenerate hasil jawaban atau prompt yang kita tanyakan. Ya, jadi ini menurut saya yang paling bagus ya, paling bagus sejauh yang saya coba. Nah, saya ada beberapa fitur sebenarnya, tapi kalau untuk keperluan literatur review dan ini mencari-cari tren dan segala macam itu, fitur ini yang paling pas lah, ya, paling pas dengan tulisannya juga ya, dengan citasinya, dan ini fiturnya namanya asisten. Ya, kalau kita buka websitenya nanti di situ tertulis asisten. Oke, kita pindah ke tools yang berikutnya. Nah, ini yang kedua. Tadi Cite, ini Space. Tapi alamat websitenya typeset.io. Ini ada beberapa fitur, ya. Ini tampilan awalnya. Ini juga login. Kalau website ini, Bapak dan Ibu, ini bisa dipakai walaupun tidak login.
Dan walaupun akunnya gratis, sudah bisa dipakai lumayan. Jadi walaupun tidak pakai akun berbayar, hasilnya juga lumayan. Cuma menurut saya dia masih agak-agak ini, terlalu mesin, terlalu kaku. Jadi ada 4 fitur utamanya. Yang pertama literatur review. Ini seperti Google tapi lebih keren ya, karena setiap hasil itu ada citasinya juga. Ya, tanya saja pertanyaan apapun, kita tanyakan pertanyaan yang sama dengan yang ini. Sorry, ya ini. Apa kendala dan tantangan program makan gratis untuk anak sekolah? Nah, ini dia. Kalau yang versi gratis itu cuma bisa 5 papers sekali pertanyaan. Kalau yang berbayar bisa 10 papers setiap pertanyaan. Ini dia. Jadi setiap kalimat-kalimat penting dia ada citasinya. Cuma dia modelnya seperti ini. Dia tidak langsung menuliskan citasinya dalam format tertentu yang kita bisa program. Jadi dia modelnya hanya link saja, ya, bahwa kalimat ini sumbernya. Nanti kalau kita hover mouse-nya ke sini akan muncul linknya di si space ini juga. Ya, tapi lumayan. Walaupun menurut saya dia terlalu kaku, terlalu padat. Jadi semua temuan itu dia buat dalam satu kalimat, kemudian dia gabung. Jadi tidak mengalir cara penulisannya. Jadi yang bagusnya itu kita pisah-pisah saja ini. Mungkin kita pisah jadikan beberapa paragraf supaya bisa mengalir. Ini kan terlalu padat ini. Dia sebut di sini begini, di sini begini, di sini. Ini apa di Oslo, di India, di gimana. Jadi kendala dia sebut-sebut semua. Brazil dan seterusnya. Kemudian terakhir dia kasih kesimpulan. Bagusnya di size space ini, kalau yang tadi, sorry, yang di sini, dia belum tahu bahasa Indonesia. Ya, belum belajar bahasa Indonesia kayaknya. Kalau ini, dia sudah multilingual. Sudah banyak bahasa yang bisa dia tampilkan. Kita tinggal pilih hasilnya mau apa di sini. Bahasanya banyak sekali tuh, termasuk bahasa Indonesia. Ini versi bahasa Indonesianya ya. Ya, sama yang hasilnya yang tadi, ini hasil pertama. Kemudian ini saya ubah tampilan hasilnya ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini apa? Ya, seperti inilah hasilnya. Kalau mau bagus kan ditulis ulang dengan bahasa sendiri, cuma ini sudah cukup lah. Walaupun menurut saya masih terlalu padat dan kaku. Dan lumayan, ya, lumayan kita bisa dapat paper-paper penting yang terkait dengan pertanyaan yang kita ajukan. Itu menurut saya itu yang penting ya kalau kita mau mencari apa namanya gap. Kita temukan paper-paper penting di topik itu. Ya, nanti kan ketahuan kalau jawaban untuk paper ini adalah referensi-referensi yang agak lama, kan berarti ini agak kurang dikaji. Kalau ini kan referensinya rata-rata masih ada yang agak baru 2020-an ke atas. Jadi lumayan lah, masih bisa, ini masih relevan untuk kita teruskan atau bikin apa namanya penelitian atau paper dengan topik yang kita tanyakan sesuai dengan hasil ini. Ya. Jadi begitu kira-kira. Nah, saya space ini kan ada beberapa fitur juga ya. Yang tadi ini literature review yang kayak gini hasilnya. Nah, ada juga ask question on PDF. Jadi kita upload PDF, terus dia kasih chat box, tanya-tanya apa isinya. Silakan bertanya tentang isi PDF itu. Jadi tidak perlu kita baca dari awal sampai akhir, cukup kita tanya misalnya apa implikasinya atau apa kesimpulannya, dia kasih jawaban langsung. Jadi ini kita bisa upload PDF, kemudian kita tanya ke si space. Sama dengan ini, ekstrak data, PDF-nya ada, terus kita mau ngambil apa yang ada di sana, tampilan hasil apa olah datanya segala macam itu.
Itu bisa, tapi ini belum pernah saya coba. Kalau ini sudah, yang ini paraphraser juga, ya saya juga belum pernah coba, tapi kayaknya tidak terlalu butuh ya, karena apa namanya, hasilnya juga ya mirip-mirip sama yang kayak begini. Ya. Paraphraser ini eh, belum terlalu natural, jadi kita maunya kan natural, sebagaimana orang bicara, orang menulis, orang biasa. Semakin semakin manusiawi paper apa tulisan itu, semakin bagus, semakin semakin menghilangkan kecurigaan bahwa ditulis pakai AI gitu. Jadi ada salah-salah ketiknya sedikit ya, ini lah minor lah. Ya, jadi kira-kira begitu Bapak dan Ibu. Nah, kita melangkah ke alat selanjutnya. Ya, ini pertanyaan lanjutan yang tadi. Scopus. Scopus ini yang paling mahal tapi paling tidak bisa menjawab. Ya. Apa kendala dan tantangan program makan gratis untuk anak sekolah? Ini jawabannya. I'm sorry, but none of the provided abstract contain relevant information about challenges. Intinya dia tidak punya Pero database. sini ya Pak, Megala dan ini susu. Ya, jadi intinya dia tidak punya database-nya dan tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Dia kasih ini apa namanya, saran untuk pertanyaan follow up. Ya, tapi kan nggak terlalu beda follow up-nya ini sama yang pertanyaan utama kita. Dan apa namanya, dia tidak bisa menghasilkan jawaban. Tapi dia punya ini. Ada 3 macam sebenarnya di Scopus itu. Ada summary, ada expanded summary, dan ada apa sih namanya, conceptual map. Kita coba yang ini dulu, expanded summary. Summary-nya kan dia tidak bisa jawab. Nah, kalau kita klik expanded summary, ternyata bisa dia jawab. Ya, jadi nggak tahu lah apa yang terjadi di sini di Scopus. Dan citasinya dia lebih berupa ke poin-poin kalimat. Tidak membentuk satu paragraf yang nyambung ya. Seperti dengan 2 alat sebelumnya. Kalau dia hasilnya hanya beberapa kalimat-kalimat yang kira-kira mungkin bisa menjawab pertanyaan kita ajukan. Dan tentunya juga disertai dengan citasi. Dan citasinya adalah paper-paper yang terindeks di Scopus. Ya, jadi dia punya kelebihan. Kelebihannya adalah sumber-sumbernya adalah paper-paper yang terindeks di Scopus. Nah, tapi kekurangannya ya ini terlalu, dia hanya apa namanya, sangat-sangat simple jawabannya, dan um, ada dugaan juga ya, ada beberapa ini akademia yang menduga dia hanya screening abstrak dan highlight ya. Highlight abstrak gitu kan, tidak semua paper yang terindeks di Scopus itu tersedia full text-nya. Ya kan, full text-nya atau artikel lengkapnya itu kan ada di penerbit masing-masing. Dan kadang-kadang tidak terbuka secara umum. Jadi ya Scopus mengambil apa yang ada saja, dan yang tersedia pasti itu abstrak ya. Dan kalau dia di penerbit yang sama ada highlight gitu. Ya, highlight, ada abstrak, highlight itu poin-poin isi dari paper yang terbit. Nah, tapi ini sudah cukup untuk bahan kalau kita mau menulis sendiri. Jadi kita tinggal ambil apa, tulis sendiri kalimat pembuka dan penutupnya. Ide pokoknya sudah ada, tinggal kita tambahkan tulisan ide-ide pendukung. Jadilah satu paragraf. Misalnya ini, subnya adalah kita pertanyaannya apa kendalanya ya. Nah, kendala yang pertama ini, kita bikinlah 2 paragraf di sini atau 3 paragraf. Ini kalimat utamanya, kemudian tambahkan. Kemudian paragraf keduanya ini tambahkan, kemudian tambah 1 paragraf penutup. Itu bisa.
ini sub jawaban lagi bahwa economic implication, kemudian nutritional consideration, sama apa namanya, social and cultural bias. Walaupun jawabannya belum tentu benar ya, kadang-kadang dinyambung-nyambungkan juga. Tapi setidaknya ada gambaran bahwa pertanyaan kita itu masih relevan dan masih ada beberapa paper-paper itu yang bisa menjawabnya, ya, khususnya paper-paper yang terbaru. Itu salah satu indikasi bahwa ya masih bisa dilanjut, masih bisa kita kembangkan. Nanti dikreasikan saja nanti pertanyaannya seperti apa, ya. Scopus. Mana yang terbaik? Ya, kalau ya sebenarnya saling melengkapi kalau menurut saya. Cuma persoalannya kan dari diakses gitu. Persoalan utamanya diakses. Tidak semua kita bisa dapat, dan kalau harus mengeluarkan duit untuk membeli atau menyewa lebih tepatnya ya, karena dia dibayar per ini langganan namanya, per bulan atau per tahun. Ini kita mau sewa semua sudah berapa ini? Ya. Tapi ini ada di toko oren Bapak dan Ibu. Saya cari-cari di toko oren banyak yang jual. Ya, ada yang beberapa puluh ribu, ada yang lebih dari 100.000. Tidak tahu juga ya, mungkin saya mau coba juga nanti. Ada yang paket-paket juga, ada yang satu pekan, ada yang 1 bulan, beberapa puluh ribu. Jadi mungkin Bapak dan Ibu mau eksplorasi toko orange dan mencari orang-orang yang menjual akun-akun kayak begini kan banyak itu. Biar Turnitin juga ada yang jual apa AI banyak, software pun ada yang jual gitu. Dengan harga yang di bawah 100.000, di bawah 50.000 ada. Nanti kita lihat gimana. Cuma kendalanya kan akun itu kan tidak resmi, jadi ya bisa hilang kapanpun. Dan kalau sudah hilang ya hilang, ya mau apa lagi kita? Karena dia memang sifatnya tidak resmi dan sewaktu-waktu ada penertiban mungkin. Ya, tapi ya mungkin kalau bagi mahasiswa sebagai alternatif ya, daripada kalau sampai harus bayar segini untuk dapat aksesnya kan, ini lumayan saya bisa dapat beberapa dari ini sharing teman, dan dari kampus juga ada akses, ya lumayan lah bisa kita pakai-pakai walaupun terbatas, nanti paling tidak ada beberapa tahun bisa dipakai. Oke. Jadi kira-kira begitu. Kita akan coba ya. Saya mau coba, saya mau coba ini screen sharing gimana? Share ini. Ya. Sharingnya Cite. Nah, ini kelihatan kan Bapak dan Ibu, ini Cite tampilannya. Ini asisten kan ada beberapa. Asisten, search, custom dashboard, reference check. Ini terakhir saya pakai beberapa hari yang lalu. Kita bisa upload paper kita dan Cite ini akan memeriksa apakah referensinya sudah benar atau tidak. Referensinya sudah akurat dan apa yang tertulis di apa namanya di citasi itu benar tidak ada di papernya. Dia bisa cek juga. Kalau dashboard ini kita bisa upload, bikin folder, kemudian upload paper-paper di sini dan connect ke Zotero juga. Ini apa lagi? Nah, saya kasih
97 paper. Kemudian ini jumlah citasinya. Dari 97 paper itu ada 129 kali disitasi, supporting, dan ada hanya sekedar menyebut, dan ada contrasting. Ini yang menarik ya. Kita mau cari paper-paper yang ada yang bertentangan dengan dia. Contrasting ini ada dua, misalnya ini ya. Nah, paper ini disitasi dan ada yang kontra sama dia, itu 2 kali. Nah, ini kan menarik kalau kita bikin literatur review, penelitian ini begini, banyak yang mendukung, tapi rupanya ada juga yang berbeda hasilnya. Contrasting 3. Nah, yang contrasting ini kan kita bisa lihat apakah dia valid atau ya cuma ya asal berbeda asal berbeda cuma sekedar apanya gitu, tidak signifikan, ya tidak perlu kita tulis kembali. Tapi kalau perbedaannya sangat signifikan, sangat kontras, ini bisa dipakai juga paper ini. Misalnya ini ada satu paper yang ini ya, dia kontras ini. Language background did not introduce bias, jadi tidak ada bias dari bahasa dalam proses penilaian. Ya menurut ini, padahal menurut paper yang disitasi ini ada, tapi menurut Shirazi ini tidak ada hasilnya. Gitu kira-kira. Ya ini banyak lah, artinya banyak fitur-fitur yang bisa kita explore kalau punya akses. Saya tidak promosikan cari di toko Orange ya, tapi silakan kalau mau coba, tidak apa-apa. Lumayan lah. Ini C-Space, ini tampilannya seperti ini. Dan C-Space ini punya banyak fitur, salah satunya ini AI Detector. Jadi kalau kita sebenarnya menulis pakai AI, kemudian dipublish, itu bisa ketahuan sebenarnya pakai AI Detector. Pakai Turnitin yang ada fitur AI-nya, Turnitin itu kan mengecek similarity, tapi yang fitur terbaru dia juga bisa mengecek AI. Nah, itu agak berbahaya juga. Ya. Jadi alat nanti ini akan saling bertengkar. Ada yang memeriksa AI, ada juga yang alat untuk mengubah supaya tidak terdeteksi, ya menyembunyikan supaya tidak terdeteksi. Jadi antar AI sama AI akan bertarung dalam posisi ini nanti. Ini tulisan kemarin abstrak ya, ketahuan 25% AI. Jadi bagian ini dia duga ditulis oleh AI. Sebenarnya tidak bisa dibuktikan juga, tapi setidaknya menurut mesin ini terdeteksi. Nanti kita lihatnya apakah betul ini sangat kaku gitu. Karena kalau apalagi ChatGPT kan itu ada beberapa kata yang sering sekali dia pakai, walaupun tidak nyambung atau tidak lazim ya, tidak lazim lebih tepatnya, tidak lazim, tapi dia pakai kata AI di ChatGPT itu. Nah makanya kita ya perlu sekarang untuk mengatur atau memperlakukan ChatGPT kita itu sebagai asisten. Nah ini ChatGPT ini. ChatGPT ini jangan dibiarkan menjadi orang random. Ya, maksudnya orang ya yang kebetulan pintar sekali kita temui tiba-tiba terus kita tanya dia bisa jawab. Enggak. Kita harus perlakukan dia sebagai orang yang mengenal kita. Supaya setiap respon-respon jawabannya itu bisa ya sama dengan kalau kita ketemu orang ya, kalau beda kalau responnya orang yang kita
belum kenal atau baru kenal sama yang sudah kenal lama. Ketika kita tanya pertanyaan yang sama. Nah, ChatGPT itu bisa kita customize, ya, supaya respon-responsnya itu bisa lebih ini personal. Jadi kalau ibu bapak punya ChatGPT, ya, akun tinggal login dan isi ini. Ini kan apa namanya akunnya ya. Ini customize. Nah, dia akan munculkan 2 kolom custom instruction. What would you like ChatGPT to know about you? Jadi ceritakan tentang diri Bapak dan Ibu sekalian. Ini ada beberapa pertanyaan pemancing. Segala macam kita bisa isi berdasarkan pertanyaan ini. Jadi kolom pertama itu kenalkan diri kita ke ChatGPT. Kemudian kolom yang kedua itu kita mau ChatGPT itu responnya kayak bagaimana. Nah, saya kasih contoh di sini. What would you like ChatGPT to know about you? Nah, tuliskan. Saya begini-begini, praktisi pendidikan, bla bla. Saya melesi dan seterusnya. Ya, bisa juga sesuai dengan pertanyaan tadi ya, supaya lebih mudah. Yang jelas, saya mau ChatGPT tahu bahwa saya bukan, saya kerjanya di bidang ini, ya, dengan pengetahuan di bidang ini. Jadi nanti mungkin dia bisa seleksi referensi-referensinya dari database yang besar itu yang terkait di bidang ini. Nah, di kolom kedua kita bisa ini mengisi how would you like ChatGPT to respond. Bagaimana kita maunya ChatGPT itu cara responnya kayak bagaimana. Nah, ini saya ambil dari tweetnya Pak siapa tadi itu yang di Twitter itu. Kamu adalah, saya tulis gini, kamu adalah asisten saya, asisten riset saya. Jangan pernah menyebut bahwa kamu adalah AI model atau sejenisnya, karena saya sudah tahu. Gunakan kalimat yang lugas, tegas, formal, dan efisien dalam menjawab. Jangan menggunakan kata-kata yang tidak perlu. Ketika saya meminta menerjemahkan, langsung terjemahkan tanpa beri kalimat pembuka. Seperti here is the translate version of the paragraph. Ketika kamu tidak boleh menyediakan, selain itu, kamu tidak boleh menyediakan referensi atau citasi apapun. Nah, kadang-kadang kan ChatGPT itu responnya kayak sok-sok begitu, ada citasinya, ada referensinya. Ya, padahal referensi dari ChatGPT itu salah semua. Artinya kalau bahasa yang digunakan orang-orang di akademik itu hallucinating, berhalusinasi. Nah, dengan merapikan atau memberi instruksi kepada ChatGPT dengan sedetail ini, ya setidaknya kita bisa mengurangi resiko hasilnya AI itu ada kalimat-kalimat pembukanya. Jadi langsung, misalnya saya mau terjemahkan, saya dapat kalimat dari paper mungkin bagus ya, saya masuk ke ChatGPT, tolong terjemahkan ini, saya copy paragrafnya, langsung hasilnya akan langsung terjemahannya, tanpa ada kalimat-kalimat pembuka kayak begini. Hanya ikuti instruksi dari prompt yang diberikan dan tidak menjawab hal yang tidak ditanyakan. Kadang-kadang memang juga dia. Jadi sedetail mungkin, ini kan kalau kita lihat fungsinya ya, dari ChatGPT, dari Cite, dari Scopus, Scopus, yang paling tidak teratur kan ChatGPT. Terlalu banyak referensi database yang dia pakai. Kalau yang lain kan memang fokus di paper-paper. Jadi menjawabnya berdasarkan paper-paper. Kalau Scopus ya berdasarkan database-nya Scopus. Tapi kalau ChatGPT
kita harus atur sedetail mungkin, karena kalau tidak dia bisa menjawab dari sumber manapun, walaupun misalnya dia fiksi atau cuma komentar-komentar orang. Dengan model ini kita bisa kurangi resiko itu. Makanya kalau saya ChatGPT, kalau bagi saya pribadi, cuma dua fungsi utamanya. Yang pertama untuk menerjemahkan ke bahasa apapun, Indonesia Inggris, Inggris Indonesia, atau dari bahasa lain ke bahasa Inggris ke Indonesia. Yang kedua merapikan tanda baca, titik koma, kosakata. Jadi begitu. Saya cuma gunakan dua itu kalau ChatGPT, Bapak dan Ibu sekalian. Itu yang paling bagus lah menurutku. Saya bisa andalkan hasil terjemahannya ChatGPT ya. Beda-beda tipis lah sama Google Translate. Tapi menurutku lebih bagus ChatGPT. Ya. Translate ini, dia kasih translate-nya bagus itu. Rapikan ini. Saya kemarin bikin email gitu, pengantar. Saya tulis pakai bahasa Indonesia, ya asal tulis saja ya, apa yang terlintas itu yang diketik. Saya minta ChatGPT rapikan setelah lama. Oh, dia bagus, dia perbaiki kalimatnya. Kalimat yang tadinya tidak kelihatan subjeknya, subjek predikat, dia kasih subjek, dia kasih begini. Jadi menurut saya bagus lah kalau kita pakai sebagai alat teknis. Ya, yang penting tidak ditanya soal isi. Kalau isi dia bisa berhalusinasi kalau katanya orang akademik. Ya, saya kira itu mungkin inti dari ini. Ya, saya kira itu intinya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi kalau masih ada waktu. Betul. Ya, terima kasih Pak Muzaini. Baik, terima kasih Pak Muhammad Afan. Pemaparannya sangat-sangat lugas ya terkait dengan pemanfaatan IA ini. Ternyata yang ditampilkan yang sepengetahuan kita mungkin ya Bapak Ibu ya. Hanya ChatGPT yang kita gunakan untuk kita gunakan dalam proses apalagi namanya menerka-nerka atau meraba-raba terkait dengan apalagi namanya ini terkait dengan bagaimana kita menulis ya seperti itu. Ternyata ada apalagi namanya tools yang sifatnya akademik sekali ya. Tadi seperti yang saya juga baru lihat ini Pak terkait dengan Cite ini, ternyata luar biasa ya, bisa ditampilkan sampai sedetail ada referensinya dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin nanti juga bisa menjadi pembahasan kita ya Bapak Ibu teman-teman mahasiswa terkait dengan pengembangan apa yang ingin kita ceritakan pada siang hari ini. Satu juga tadi itu ada C-Space itu kan sekarang kan di kalangan mahasiswa program magister dan program dokter itu kan banyak mengkaji terkait dengan literatur atau eh, apalagi membaca jurnal-jurnal. Kan kalau jurnal-jurnal internasional yang bereputasi atau yang Scopus itu kan tidak sedikit halamannya Bapak Ibu ya. Halamannya itu bisa sampai 20, bisa sampai 40, bisa malahan sampai lebih dari 10 lah. Nah, 10 saja biasanya gitu kita malas membaca Bapak Ibu ya. Apalagi dengan banyak unsur yang ada di dalamnya. Nah, ternyata tadi sudah disampaikan bahwasanya Space itu bisa kita upload saja jurnal kita atau yang kita ingin baca, kemudian kita tanyakan apa kesimpulannya, apa implikasinya, itu akan muncul semua ya. Seperti itu Pak Afwan ya, untuk penggunaan Ya, Space betul Pak. ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar. Sekarang di sesi ketiga ini ada sesi diskusi atau sesi pendalaman terkait apa yang menjadi informasi dari Bapak Ibu teman-teman mahasiswa atau mungkin ada pengalaman lainnya terkait dengan penggunaan tools AI ini untuk proses akademik dan lain sebagainya. Saya persilakan kepada Bapak Ibu teman-teman mahasiswa jika ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin dikonfirmasi atau mau berbagi pengalamannya atau insight barunya terkait dengan penggunaan ini, monggo silahkan Bapak Ibu. Bisa raise hand Bapak Ibu yang mau berkomentar.
Mungkin Pak Afan bisa ini bisa menutup dulu Oh ya. slideshow-nya Pak Cabe. Oke. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan ke ke narasumber kita ini? Perlu ditahu ini Pak Afan, jadi teman-teman yang ada di sini ini dari unsur program jenjang S3, ada dari jenjang S2, dan ini semua prodi Bapak. Pak Afan ya, jadi Oh ya. dua, ada berapa ya? Ada 12 prodi kayaknya kalau tidak salah ini, yang berkesempatan hadir di sini. Dan ada juga Bapak Ibu dosen. Ada yang ingin ditanyakan Ibu, Bapak, teman-teman terkait dengan pemanfaatan IE ini untuk akademik ya? Pastinya untuk akademik ya. Apa pengalamannya mungkin menggunakan ChatGPT atau memang belum pernah menggunakan tools yang 5 yang disebutkan tadi oleh Pak Afan ini ya, terkait dengan Seedchat, Space, Elicit. Nah, tapi yang sekarang juga agak ini apa Pak ya, yang lagi booming juga ini konsensus. Saya pernah ikuti Ya. juga menyapa siapa lagi namanya yang dari IPB itu, ternyata juga bagus juga itu terkait dengan konsensus itu. Tapi belum mahir juga saya menggunakan itu Pak. Hmm. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand? Oke, ini sudah slide-nya, ini bisa di ini ya, bisa diunduh di link yang telah dibagikan oleh Pak Afwan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengisi daftar hadirnya untuk kebutuhan sertifikat kegiatannya. Oh, nah ini ada nih, Ibu Hadiroh Abdullah. Silahkan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Hadir Abdullah dari mahasiswa semester 2 Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Baik, ya sangat menarik ya tentang ChatGPT ini. Saya juga bahkan baru mengenal tool ini gitu ya. Iya, yang ingin saya tanyakan dari ChatGPT ini adalah, itu kan tadi dijelaskan ketika kita ingin meminta sebuah apa ya, kita ingin membuat paper dan memasukkan keyword yang ingin kita tanyakan, itu kan muncul referensi. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memfilter referensi untuk mengetahui originalitasnya, apakah betul-betul referensi itu ada atau tidak. Kemudian itu tadi dijelaskan juga bahwa yang tadi sempat viral bahwa itu ada ikut itu regenerate. Itu penyebab munculnya itu apa ya? Oke, ada lagi Bu Terima kasih. Fadila? Ya, ya, Oke, terima kasih. mungkin langsung saja Bu Assalamualaikum. Afwan ya, untuk pertanyaannya Ibu Hadira ini. Terkait dengan originalitas referensinya, bagaimana sih bisa melihat referensi yang ada di ChatGPT itu Pak Afwan? Kemudian tadi itu ada yang ikut-ikut itu. Biasanya memang kalau kita mengcopy paste dengan menggunakan apa ya? Ada kan, ada itu di bagian bawahnya itu langsung kita copy Ya. copy ya, itu kalau kita simpan ke Word itu muncul semua Ibu. Nanti bisa dijelaskan oleh Pak Afan itu terkait dengan hal tersebut. Terima kasih. Silakan Pak Afan. Bapak Ibu juga bisa bertanya menggunakan link apa ini chat ya, dari chat menulis, sempat malu-malu mau bertanya seperti itu, bisa menuliskan dalam di chat ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Silakan Pak Afan. Baik, terima kasih Pak Muzaini untuk Ibu Hadiroh. Uh, yang pertama di apa namanya kalimat ya yang ikut di paper yang sudah dipublish, yang itu dulu yang mungkin saya ini apa ya namanya, itu murni ini sih sebenarnya
murni. Sebenarnya orang juga masih bertanya-tanya. Ya, kalau kita mau jawaban singkatnya ya teledor ya, tidak teliti. Nah, tapi orang juga sebenarnya bertanya-tanya karena kasus yang besar itu, yang viral itu adalah yang terbit di jurnal ini, terbitan Elsevier juga, penerbit besar gitu. Penerbit besar, industri besar, kalau tidak salah apa, kimia itu, atau metalurgi. Yang ada ikut kalimat seperti itu, dan itu viral di Twitter, pokoknya sampai di beberapa blog akademik itu dibahas. Nah, orang kan jadi bertanya-tanya, oke lah penulis bisa teledor, oke lah penulis ada khilaf sebagai manusia, tapi kan proses penerbitan itu bukan cuma satu kali. Ada reviewer, ada editor, reviewer juga bukan satu orang. Editor juga ya mungkin ada chief editor, ada handling editor. Reviewer mungkin 2-3 orang. Ada apa yang terakhir itu namanya? Pemeriksa ini, production, editing ya, editing terakhir, layout ya, ada segala macam layout, editing terakhir. Itu kan ada sudah berapa lapis orang di situ yang melewati paper itu, sudah melewati beberapa orang sehingga tampil dan terbit masih bisa lolos. Nah, orang masih bertanya-tanya apa yang terjadi, dan itu menjadi diskurs ya, diperbincangkan lah di mana-mana. Kita tidak tahu, yang jelas sekarang penerbit sudah berbenah dalam hal membuat peraturan-peraturan. Para ilmuwan juga sudah ini membahas, sebenarnya ini lebih masalahnya ke etika ya, lebih ke filsafat gitu. Bagaimana menggunakan ini dengan baik, karena teknologi ini kan tidak terelakkan, pasti akan ada, dan kalau kebijakan kita hanya sekedar melarang, itu bukan solusi. Ya harus ada lebih komprehensif dari itu, dan itu sekarang masih dikaji, sampai sekarang masih berlangsung, artinya kita masih terus belajar bagaimana memperlakukan ini dengan tepat dan bijaksana. Nah, kalau sebagian besar kampus sih memang masih melarang ya, apalagi di kampus-kampus ternama. Tugas-tugasnya mahasiswa itu diperiksa betul, bukan Turnitinnya yang pakai AI gitu. Walaupun tugas biasa ya, tugas apa itu yang setiap pekan atau setiap beberapa pekan, itu tugas-tugas itu diperiksa betul-betul bahwa memang, oh ini kalimatnya ini betul kami tulis ini kayak begini model kalimatnya. Ya itu salah satu upaya supaya kalau kalau yang diajarkan kami di sini kembali ke basic lah. Pokoknya setiap paragraf itu ada kalimat utama dan kalimat pendukung. Itu saja. Setiap sub bab itu, atau setiap bab itu ada paragraf utama dan paragraf pendukung. Jadi basicnya ke situ saja. Jadi kelihatan kalau ini tulisannya ngalir atau tidak, masuk akal atau tidak. Ya sambil disusun, dicari tahu bagaimana mengatur. Dan kalau sebenarnya ada blog yang saya pernah dapat, cuma lupa, hilang linknya. Ada seseorang ini akademik bikin blog yang mendaftar semua paper-paper yang ketahuan pakai muncul kalimat-kalimat kayak begitu. Ya, jadi kayaknya ada ratusan paper yang dia dapat muncul kalimat-kalimat itu. Cuma saya cari lagi, saya enggak. Dan ada beberapa paper dari Indonesia loh. Banyak itu paper dari Indonesia. Ini orang-orang luar yang dapat, ketahuan ada nyempil kalimat kayak begitu. Jadi luar biasa sekali ini. Ini jadi masalah sebenarnya karena ketahuan kayak begitu. Ya seandainya tidak ketahuan juga, ya belum tentu jadi masalah juga kan, karena ketahuan, dan itu agak-agak memalukan dan menjengkelkan bagi orang yang serius. Ya itulah jadi masalah besar. Kira-kira begitu, Ibu ya. Kemudian yang tadi masalah ChatGPT, ya sebenarnya itulah alasan kenapa ada AI akademik. Ya karena ChatGPT ini tidak bisa diandalkan memang. Sudahlah, akademik akan tinggalkan itu untuk urusan akademik. Walaupun ada plugin-plugin juga. Jadi kayak C-Space itu
dia bikin ini plugin di ChatGPT. Kalau kita pakai ChatGPT yang berbayar, ChatGPT 4, itu bisa ada pluginnya CSpace. Jadi custom instruction yang tadi itu yang tidak terlalu penting. Kalau kita pakai pluginnya CSpace itu yang terdiinstal di ChatGPT versi 4, dia bisa langsung jawab juga, kasih referensi juga. Ya, jadi sebenarnya kita pakai CSpace. Nah, cuma kita bukanya ChatGPT. Nah, ChatGPT ini pakai alatnya CSpace untuk menjawab. Jadi GPT berbayar memang ada fitur-fiturnya kayak begitu. Nah, tapi kan intinya bukan ChatGPT-nya yang dipakai, yang CSpace-nya yang dipakai. Ya, dan CSpace ini dia bisa kasih referensi walaupun ini papernya itu belum tentu bagus. Tapi yang penting paper, jurnal atau book chapter atau apa, yang penting sudah terbit itu terbaca di CSpace dan bisa jadi database-nya. Makanya akademik menyarankan untuk tidak pakai ChatGPT untuk menulis, apalagi tulisan akademik. Dan untuk keperluan pendukung penulisan akademik, itu silahkan gunakan alat-alat tools lain yang ada banyak macam. Itu konsensus, termasuk juga itu apa? Ada yang research kick juga yang baru itu belum tahu nanti. Pokoknya banyak sekali macam-macamnya dan ini hanya beberapa yang bisa kita coba. Kira-kira begitu ya, Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Van. Ternyata memang kita ini agak sedikit dibingungkan, Pak ya. Ternyata di sisi lain kita ChatGPT itu apa namanya memikirkan untuk tidak diakademikkan. Ternyata memang Pak plugin-plugin itu untuk kayak saya pernah pakai di ChatGPT itu AirPM, Pak. Jadi RPM juga itu bisa bisa dimaksimalkan untuk membantu kita dalam penggunaan ChatGPT. Jadi Bapak Ibu teman-teman mahasiswa juga jangan hanya berhenti di ChatGPT Bapak Ibu ya. Karena ChatGPT itu ada banyak tambahan tools-tools lain yang bisa dikasih yang bisa di bahasanya di saya tidak tahu bahasa apalagi namanya tekniknya tapi dikolaborasikan dengan itu bisa Ya, seperti tadi terkait dengan spesies itu oh ternyata kita buka ChatGPT ternyata muncul juga spesies di situ seperti itu. Itu tapi yang akun-akun yang premium ya Pak Afwan ya. Tapi kalau yang gratis-gratis itu tidak bisa digunakan seperti itu. Nah, baik Pak Van, ini ada pertanyaan dari Bapak Nur Wahidin. Di kolom chat mungkin Bapak narasumber bisa apakah dengan pemanfaatan AI ini dapat mengurangi originalitas dari artikel hasil penelitian kita? Mungkin ada saran Pak ya, apakah dengan pemanfaatan AI ini dapat mengurangi originalitas dari artikel hasil penelitian kita? Mungkin bisa disampaikan Pak tanggapannya terkait dengan pertanyaan ini. baik. Terima kasih Pak. Ya, untuk Pak Nur Wahidin mengenai originalitas ya. Artikel itu kan sebenarnya cuma apa ya? Media untuk menceritakan apa yang kita lakukan, ya riset. Riset ini kan panjang prosedurnya, ya. Mulai dari literatur reviewnya, kemudian risetnya itu sendiri, bagaimana metode, instrumen, sampling segala macam itu kan satu pembahasan tersendiri yang, ya kalau orang-orang yang apa fanatik di bidang tertentu itu bisa sangat robust ya apa istilahnya itu kaku dan teliti sekali di hal-hal itu. Dia periksa sekali instrumennya, dia periksa sekali analisis datanya gitu. Itu kan uh, termasuk juga ini bagian dari artikel kita. Jadi kadang-kadang kalau kita mau bicara originalitas ya tidak bisa, agak-agak rumit kalau kita bicara secara umum ya karena ada bagian-bagian tertentu.
kadang-kadang mungkin kita bisa teliti dan apa namanya, fokus detail di metodologi penelitian sampai penulisan analisis data gitu. Tapi untuk literatur review atau untuk menulis discussion atau pembahasan itu agak-agak gimana ya. Nah, apakah ini bisa dibilang original? Ya, enggak bisa. Bisa original, bisa juga tidak. Ya, bergantung. Sebenarnya masalahnya bukan di originalitas, masalahnya di etika. Jadi makanya pembahasan di AI itu ethics, masalah di etika. Karena kalau menulis literatur review atau discussion, ya memang kita kan mencari dan mensintesis tulisan-tulisan orang. Nanti kita simpulkan sendiri dan kait-kaitkan gitu, gimana sesuai kemampuan si pembuat artikel itu sendiri. Dan menggunakan alat bantu untuk itu, ya tidak ada ini, tidak bisa dianggap langsung bahwa itu salah. Mungkin bisa ada kecurangan-kecurangan yang dianggap tidak etis, ya tapi kalau menganggapnya itu salah secara mutlak itu kan tidak bisa juga. Jadi intinya tetap penulis itu bertanggung jawab, author. Nah makanya author itu ada beberapa peran yang mesti diperhatikan. Ada, kalau misalnya kita nulis paper beberapa orang, di beberapa jurnal itu dia minta untuk mendetailkan apa perannya masing-masing orang ini yang terdaftar sebagai penulis. Apakah dia analisis data saja, bikin instrumen atau ikut drafting, bikin draftnya naskah, atau ikut penulisan, atau ikut revisi begitu. Itu kan masing-masing bisa ada peran di situ. Dan apakah kalau kita hanya berperan di satu bagian saja jadi tidak original, itu kan belum tentu juga. Nah, beberapa jurnal yang bagus ini dan membolehkan, maksudnya bagus itu dalam artian membolehkan penggunaan AI, itu dia meminta untuk menuliskan secara gamblang bahwa artikel ini ditulis dengan bantuan AI untuk bagian apa. Jadi ada disclaimer gitu. Untuk bagian apa, misalnya untuk apa, copy editing, editing bahasa begitu, atau menerjemahkan gitu, itu dia minta gitu. Jadi mungkin masih, ya selama masih bisa kita pertanggungjawabkan secara mandiri, dan kan intinya di sini kita kadang-kadang kalau lagi ini ya, lagi apa ya, terdesak atau lagi malas atau yang penting jadi, itu kan langsung tanya saja di Cite ini begini pertanyaan, langsung copy saja. Walaupun dibaca pun belum tentu ya, yang penting ada di situ jawabannya, dibaca sekilas sudah masuk, di copy, dan itu kan artinya dia sendiri, penulisnya itu sendiri tentu tidak bisa mempertanggungjawabkan secara mutlak. Ya, tapi kalau memang kita pakai AI, tapi kita betul-betul mencermati hasilnya ini dan recheck kalau perlu, ya kalau menurut saya ya ini kan apa namanya ya, bisa diperdebatkan ya. Tapi kalau menurut saya itu masih bisa dikatakan original selama kita masih punya peran terbesar dalam proses itu. Intinya dari bagaimana kita memperlakukan, tidak melepaskan semua ke AI, tetapi penulis atau mahasiswa yang nulis, bikin tesis disertasi ini memang punya tanggung jawab penuh dan tahu memang ujung ke ujung tulisan ini. Ya. Paragraf ini isinya apa, paragraf ini isinya apa, ide pokoknya apa, itu memang harus ditahu. Karena kalau tidak, ya itulah, kita menyerahkannya ke AI, dan artinya penulisnya adalah AI. Selama kita punya kembali ke fitrahnya ini, author yang punya otoritas, ya tetaplah bisa diklaim sebagai karya kita. Saya kira mungkin begitu ya ringkasnya. Baik, terima kasih Pak Afwan
terkait dengan tanggapannya ya terkait dengan hal ini. Jadi sangat penting itu etika ya. Itu poinnya tadi. Jadi dengan banyaknya tools-tools yang bisa kita manfaatkan ini, jangan juga dilepas dari originalitas kegiatan kita dalam mencari data, menginterpretasikan, menganalisis dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Jangan semuanya diberikan kepada tools-tools yang dimanfaatkan ini. Sudah pasti ujungnya adalah bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkannya nanti terkait dengan apa yang kita tulis seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi dari kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penulisan artikel ini, terkait dengan pemanfaatan AI ini, memang tidak ada yang benar-benar langsung diserahkan kepada tools-tools ini ya Bapak Ibu. Jadi tools-tools ini hanya membantu Bapak Ibu untuk, ya mungkin Bapak Ibu tidak bisa menemukan literatur terkait dengan pokok pembahasannya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan tools ini. Oh, yang mana sih? Yang mana sih? Dan sangat dulu kalau waktu saya eh, belum apa lagi namanya, belum ada IA ini, kalau mau mengumpulkan literatur pendukung tesis saya itu kita googling dari pagi sampai malam. Itu pun baru bisa dapat mungkin sampai 10 sampai 20 artikel saja. Tapi dengan menggunakan tools AI ini dengan space tadi itu satu kali ngelik saja, oh saya terkait dengan metakognisi pokoknya ya, akan muncul banyak literatur lah. Jadi sangat-sangat memudahkan kita untuk mencari literaturnya. Tidak seperti kami-kami yang zaman-zaman batu dulu ya, seperti itu. Jadi itu ya Bapak Ibu. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan pemanfaatan AI ini? Saya Pak Uca. Oh iya, terima kasih. Baik Pak Amri, silahkan. Ini Siap. terakhir ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik dari presentase tadi yang membahas tentang tren dalam penelitian ini, khususnya menemukan gap dengan menggunakan ChatGPT dan lain-lain. Mungkin pertanyaan saya sederhana ini untuk Pak Afan ya, materi bahwa tren sekarang dalam penelitian itu adalah misalnya untuk saya kan lagi sementara kuliah di S3 Pendidikan, Pak. Untuk membedakan itu bahwa ini mempunyai novelty dan tidak masuk kategori tesis. Ya, seperti apa mungkin trik-triknya, Pak? Karena saya juga biasa pakai ChatGPT ini yang masih terbatas lah informasi yang saya dapatkan, bahwasanya ini apakah ini masih ada keraguan lah apakah ini memang sudah bisa dikatakan punya novelty, kebaruan, atau seperti apa, dan apakah ini bukan tesis kan seperti itu. Jadi masih ada yang hal-hal yang eh, apa yang menghalangi saya untuk memastikan bahwasannya ini betul-betul masuk kategori disertasi, bukan tesis. Jadi mungkin ada ciri khasnya mungkin Pak yang bisa dijelaskan lebih detail seperti apa kebaruan yang ingin kita dapatkan, karena tren pengembangan tren penelitian sekarang kan ya kalau saya lihat sih kebanyakan pengembangan dan lain sebagainya. Eh, Terus yang kedua Pak, dua saja mungkin pertanyaan saya Pak. Yang kedua itu dari misalnya kuantitatif dan kualitatif itu, misalkan saya pilih salah satunya di kuantitatif itu malah ada di MIS metode itu eh, antara kuali dan kuanti. Nah ini kira-kira seperti apa itu Pak? Misalnya saya ingin menerapkan ini di disertasi saya. Mohon penjelasan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih Pak Amri terkait dengan pertanyaannya. Nah ini Pak Afan, karena yang bertanya juga student doktoral ini, Bapak juga sebagai PhD, calon PhD, student PhD, ini sama-sama ini memberikan masukan ini seperti apa sih yang
melihat novelty dari apa yang akan kita tulis terkait dengan disertasinya nanti. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan penggunaan ini apalagi namanya ini analisis data yang terkait dengan kuantitatifnya di mix metodenya itu, Pak. Silahkan Pak Afan. Baik, terima kasih Pak. Jadi Pak Amri, kita sama-sama mahasiswa ini S3 pendidikan. Jadi kayaknya Anda cocok kalau untuk kasih Sharing, ini sharing apa Pak, namanya? sharing ya. Kan? Ya, sharing kalau di kami itu masalah novelty itu kan kita disuruh dulu untuk melakukan literatur review. Jadi 6 SKS itu independent study itu untuk literatur review saja, walaupun belum pasti ini metodenya kayak gimana. Yang penting literatur review dulu. Ini gunanya untuk memetakan topik-topik dan nanti kelihatan gapnya di situ. Jadi kita diminta menulis literatur review dengan outline yang tertata begitu. Nanti akan menjadi bab 2-nya disertasi juga, tapi kita disuruh mencari itu untuk menemukan tulis semua sehingga kelihatan bahwa untuk di bidang ini misalnya semua orang sudah melakukan ini. Kalau saya misalnya yang sekarang saya lakukan ini itu untuk assessment, untuk menulis. Jadi ada rater, rubrik, kemudian tulisan yang akan diperiksa. Jadi saya mau fokus di raternya, bagaimana cara orang itu menilai, melakukan penilaian. Bagaimana dosen-dosen ini melakukan penilaian, apakah ada bias-biasnya dan segala macam. Itu saya fokusnya situ. Nah, carilah paper-paper disertasi, buku-buku semua yang berkaitan dengan itu. Dan ya itu agak-agak ini juga karena banyak yang apa namanya, ya sudah dilakukan semua dari sisinya apanya pun sudah ada papernya. Kita mau lihat dari sisi ini bias dari latar belakang apa namanya tingkat pendidikan, ya ada juga papernya. Jadi ya itu tidak masalah kalau dalam proses ini. Yang penting kita tahu dulu bahwa untuk bidang ini, bidang fokus yang saya mau geluti ini, saya tahu bahwa dimulai dari mana dan sampai sekarang perkembangannya seperti apa. Kira-kira itu yang diminta kalau sama kampus saya di sini, Pak. Sampai di mana perkembangannya? Yang orang terbaru ini yang penelitian paper-paper terbaru tahun 2023, 2024 ini bahas apa? Apakah masih relevan semua? Nah, mengenai nanti bagaimana ke depannya, saya mudah-mudahan lancar lah. Saya juga masih berproses, tapi kira-kira itu yang diminta. Kita diminta untuk mengetahui ujung ke ujung, hulu ke hilirnya ini topik yang mau kita bahas. Itu dulu. Nah, di situ akan kelihatan sendiri dan tanpa eksplisit pun diminta akan kelihatan sendiri bahwa apa yang masih kurang. Nah, kira-kira begitu Pak, sebatas ini. Kemudian yang mix method tadi itu, kalau saya pribadi kan memang rencana juga mau mix method Pak. Jadi karena ini untuk novelty juga sih sebenarnya. Ya penelitian di bidang saya itu kebanyakan apa namanya kuantitatif. Sebagian mungkin ada kualitatif sebagai pelengkap, tapi saya mau bikin kualitatifnya ini agak-agak besar porsinya. Nah, jadi ada kuantitatif yang lain itu bikin kuantitatifnya ini agak setara, jadi 50-50 bobotnya gitu, kuantitatif sama kualitatifnya. Nah, itu kan salah satu pendekatan yang kita bisa lakukan. Jadi kita kuantitatifkan itu generalisasi ya. Kalau sudah dapat pola-polanya, pola yang unik-unik tadi itu kita dalami pakai kualitatif. Nah, inilah yang mau pakai apa? Saya rencananya mau pakai ilmu linguistiknya, pakai appraisal analysis dari ini systemic functional linguistic. Kira-kira mungkin kalau menurut saya itu yang bisa jadi sumbangsi. Nah, mengenai apa
Yang lain kan masalah pengembangan media, dan saya mix method ya. Ada juga kalau di sini orang lebih sebutnya desain research. Ya, desain di satu, baik itu sebuah program atau sebuah produk, reel, buku, media, dan segala macam. Sayang sekali saya tidak terlalu fokus ke situ. Jadi, nah inilah. Saya cuma tahunya kalau kuantitatif itu bisa menemukan pola umum dan kita bisa dalami dia. Nah ini yang tantangannya saya nanti kira-kira di situ Pak. Ya mudah-mudahan lah kita sama-sama bisa ini lancar prosesnya sampai selesai. Kira-kira gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Afan terkait tanggapan apa yang disampaikan oleh atau yang ditanyakan oleh Pak Amri Tarang. Mudah-mudahan saling mensupport ini Pak ya. Pak Amri terkait dengan Terima kasih, Pak. Terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu, kegiatan kita pada siang hari ini sudah lewat 10 menit ya dari apa yang kita telah jadwalkan. Kami banyak mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak narasumber yaitu Pak Muhammad Afan Ramadan bisa bersama kita di sini terkait dengan pengalaman-pengalaman dan insight-insight baru yang diberikan kepada kita semua terkait dengan bagaimana penggunaan AI itu, pemanfaatannya, kemudian tadi sudah dijelaskan bagaimana cara melihat gap-gap penelitian dengan bagaimana mengumpulkan sebanyak-banyaknya literatur, kemudian dari literatur tersebut kita posisinya di mana. Itu mungkin seperti itu simpulan dari gap tersebut Pak Afwan ya. Nah, insya Allah Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa di tanggal 30 karena kalau sudah belajar atau sudah menemukan gap-nya itu artinya run untuk menulis artikelnya itu akan muncul ya Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah di tanggal 30 nanti kita ada kegiatan lagi Bapak Ibu. Eh, ini kegiatannya. Jadi kita akan berkegiatan terkait dengan penulisan ya Bapak Ibu ya. Nah, insya Allah kita akan dibersamai oleh Ketua Prodi Magister Pendidikan Matematika Universitas PGRI Semarang, yaitu Dr. Ida Dwi Jayanti MPD. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa bisa berkesempatan lagi hadir di acaranya Pusat Publikasi dan Verifikasi Karya Tulis Ilmiah. Baik Bapak, Ibu, saya berikan kembali kesempatan kepada Pak Afan untuk closing statement Pak Afan untuk kita semua ini. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi sebagai pembelajar, sama-sama ya kita pembelajar, saya sebagai mahasiswa juga, jadi rehat sebentar dari aktivitas sebagai dosen. Kita diminta untuk mau belajar kembali. Jadi kadang-kadang apa yang sudah kita pelajari itu terlalu jauh, tapi kita lupa dasarnya. Jadi kalau di sini kami diajarkan untuk kembali ke yang paling fundamental, yang paling mendasar itu. Menulis itu begini caranya. Ada kalimat pembuka, ada kalimat utama, ada kalimat pendukung. Terus satu paragraf itu ada temanya, satu rangkaian tulisan itu ada temanya. Paragraf utama, paragraf penutup. Dan itu membantu sekali. Kadang-kadang kita yang sudah agak-agak terlalu ini, kadang-kadang lupa. Kita bisa lihat kembali apa yang sudah kita bikin. Dan untuk alat-alat ini, saya kira semua sepakat bahwa ini bisa jadi alat untuk mempermudah kita dalam mencari dan menyajikan tulisan-tulisan. Nah, kalau sudah ada yang dipermudah, mungkin tantangannya akan beda lagi. Akan ada lagi hal-hal yang sulit yang dalam kegiatan-kegiatan ini. Ya, mungkin standarnya lebih tinggi, mungkin publikasinya atau bagaimana, lebih ini detail. Tapi setidaknya
pesan-pesan yang saya dapat itu bahwa kita boleh memanfaatkan alat-alat yang ada ini, tapi sebagai mahasiswa, sebagai pengguna, sebagai akademisi dalam hal ini, tidak boleh lupa untuk kritis. Jadi itu mungkin yang bisa saya simpulkan ya. Tidak boleh lupa untuk kritis. Jangan karena sudah ada tersaji langsung kita ambil saja. Nah, itu harus kembali ke fitrah sebagai student, sebagai ini akademisi, bahwa kritis sesuai dengan pola logika saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Afan. Closing statement-nya luar biasa, sangat menginspirasi kita semua ini ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu. Mungkin Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya supaya bisa kelihatan semua. Ada yang lagi baring-baring, ada yang lagi ya, oke baik. Saya tunggu apa-apa ya, Bapak Ibu ya. Jadi ya belum muncul semua ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, salam literasi lah mungkin ya. Mungkin Bapak Ibu yang begini-begini gitu ya. Nanti saya yang ngambil gambarnya gitu ya. Oke, Bapak 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa atas atensinya, atas kesempatannya, dan yang paling banyak saya ucapkan banyak terima kasih ini kepada Bapak Muhammad Afan Ramadan sebagai narasumber pada kegiatan kita di pagi menjelang siang hari ini, sudah menyempatkan berbagi, sudah menyempatkan memberikan informasi baru terkait dengan pemanfaatan artificial intelligence ini. Baik, Bapak Ibu, dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah kegiatan kita pada pagi hari ini bisa berakhir. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di tanggal 30 dengan kegiatan dan agenda yang lain. Seperti itu Bapak Ibu, saya ucapkan bila bismillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi daftar hadir Bapak Ibu ya. Oke, siap Pak Dr. Terima kasih semua. Terima kasih Papa. Terima kasih. Mohon izin, Li. Ya.